Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 441. Zhao Guangyuan, Sue Mingquan dan Su Yuande berjalan ke depan. Ketika mereka melihat penampilan mereka bertiga, mereka semua tercengang. Saya tidak pernah menyangka akan dipukuli sebegitu parahnya. Ayah, Paman Zhao, Paman Su, kamu harus membuat keputusan untukku. Bajingan ini membuat kita berlutut di sini dan mempermalukan tiga keluarga besar kita. Kita tidak boleh membiarkan dia keluar hidup-hidup hari ini. Saudara Zhao, Hongnan dan Yanqi sama-sama terluka parah olehnya. Kamu adalah orang terkuat di sini, jadi aku akan menyerahkan bajingan ini padamu. Zhao Guangyuan pingsan dalam satu langkah, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Nak, beritahu aku namamu. Aku, Zhao Guangyuan, tidak akan membunuh hantu tanpa nama di tanganku. Kamu sendiri tidak layak mengetahui namaku. Su Chen berdiri dengan tangan di belakang tangan dan berkata dengan bangga. Dia benar-benar melakukannya. Zhao Guangyuan adalah ahli di bidang bela diri. Kekuatannya tidak terduga, tidak ada yang bisa dia tolak. Terlebih lagi, selama ada perbedaan satu level antara para kultivator bela diri, kekuatan mereka berbeda seperti awan dan lumpur. Zhao Guangyuan mengepalkan tinjunya erat-erat, persendiannya retak, dan dia berkata dengan suara dingin. Sungguh orang yang sombong. Kamu berani menyerang anak-anak dari tiga keluarga besar kita. Aku akan mengirimmu kembali ke barat hari ini. Situasi di lapangan mencekam. Bahkan Logan pun sedikit gelisah. Dengan kemampuannya sendiri, menghentikan keluarga mereka bukanlah masalah. Sekarang ada tiga orang di sini sekaligus, dan ada juga keluarga Fang yang terkenal. Maka segalanya tidak akan mudah untuk ditangani. Tidak ada keraguan bahwa Su Chen Gou membangkitkan minat Tang Wan. Dia juga memikirkan apakah akan membantu. Sayang sekali jika si kecil menarik ini mati seperti ini. Menghadapi Zhao Guangyuan yang marah, ekspresi Su Chen tidak berubah dan dia tidak bergerak. Nak, menderita kematian. Tunggu. Tepat ketika Zhao Guangyuan hendak bergegas, dia tiba-tiba mendengar teriakan dan menghentikan gerakannya. Tuan Fang. Zhao Guangyuan, Sue Mingquan dan Su Yuande sedikit bingung. Mengapa Tuan Fang menghentikannya saat ini? Karena tungkai dan kakinya tidak nyaman, Fang Tonghui, yang berjalan di belakang, menyusul. Awalnya, dia tidak ingin menghentikannya. Sebagai tokoh terkemuka di kelas atas Tiongkok, dia tentu ingin menjaga kepentingan lingkaran ini. Namun, ketika dia melihat Su Chen, Fang Tonghui tercengang. Bukankah itu Tuan Su? Kalian, kenapa kamu tidak segera meminta maaf kepada Tuan Su? Teriak Fang Tonghui sambil bersandar pada tongkatnya. Apa? Dia adalah Tuan Su. Zhao Guangyuan, Sue Mingquan dan Su Yuande tertegun di tempat seperti tersambar petir. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa pria berusia awal 20-an di depan mereka adalah Tuan Muda Su yang terkenal. Tuan Fang, apakah Anda bercanda? Dia adalah Tuan Su, kata Sue Mingquan dengan gemetar. Apa menurutmu aku begitu tua dan bodoh sehingga aku bahkan tidak bisa melihat orang dengan jelas? Fang Tonghui mendengus dengan ekspresi tidak senang. Jika Anda tidak meminta maaf kepada Tuan Su, maka Anda adalah musuh keluarga Fang kami. Patah. Kopi di atas meja terjatuh ke tanah oleh cangkir sup. Dia tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk menggambarkan kengerian batinnya. Dari mana asal-muasal orang yang dipanggil Fang Tonghui sebagai Tuan Su ini? Apakah dia benar-benar memiliki latar belakang yang kuat? Bahkan membuat Fang Tonghui takut. Keluarga Fang adalah keluarga dengan nilai pasar ratusan miliar. Latar belakang apa yang membuatnya begitu takut? Tang Wan memikirkannya lama sekali dan bingung. Bagaimana bisa? Dia sebenarnya adalah Tuan Su seperti yang disebutkan oleh Tuan Fang. Kepala dari tiga keluarga besar semuanya tercengang. Saya tidak pernah menyangka akan menjadi seperti ini. Pada saat ini, bahkan Sue Jinfei dan Zhao Guangyuan tercengang. Karena mereka sudah lama mengetahui bahwa tiga keluarga besar berkumpul di sini hanya untuk membiarkan Tuan Fang memperkenalkan naga di antara manusia kepada keluarganya. Tapi siapa sangka, orang yang menjatuhkannya ke tanah adalah Tuan Muda Su yang terkenal. Tuan Su, anjing itu bodoh dan telah menyinggung Yang Mulia. Mohon selamatkan nyawa Ziki. Saya akan lebih mendisiplinkannya di masa depan agar dia tidak melakukan hal bodoh seperti itu lagi. Melihat Sue Mingquan berdiri dan memohon belas kasihan, Zhao Guangyuan dan Su Yuande juga memohon belas kasihan. Anak-anak muda tidak tahu betapa kuatnya Tuan Su, dan mereka tidak tahu cara mendidik anak-anaknya. Saya harap Tuan Su memiliki cukup pengalaman untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada mereka. Di masa depan, tiga keluarga besar kita di Anyang akan mengikuti jejak Tuan Su dan tidak pernah berpikir dua kali. Aku tidak ingin hal seperti hari ini terjadi lagi. Ya, saya akan menuruti keinginan Tuan Muda Su. Hal seperti ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Ketiga leluhur itu membungkuk dan berkata. Dan kamu baru saja tidak menghormati Tuan Su. Fang Tonghui mendengus dingin. Kami menyadari kesalahan kami, dan kami akan mengikuti jejak Tuan Su di masa depan dan kami tidak akan berani melakukan kesalahan.
Semua orang berkata dengan lantang. Melihat pemandangan ini, Logan tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan berkata pada dirinya sendiri. Sepertinya tidak perlu lagi menghadiri pesta ulang tahun ini. Kamu bisa pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, Logan memanfaatkan kekacauan itu dan pergi tanpa menarik perhatian siapapun. Mengapa kamu masih berdiri di sana? Mengapa kamu tidak segera berterima kasih kepada Tuan Su karena tidak membunuhnya? Terima kasih Tuan Su karena tidak membunuhku. Kata Sueziki dan yang lainnya. Setelah berurusan dengan ketiga orang itu, Su Chen berbalik dan pergi. Saya telah tiba, yang dapat dianggap sudah cukup memberikan wajah kepada keluarga Fang sehingga saya tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Setelah keluar dari hotel, Su Chen hendak masuk ke dalam mobil dan pergi. Namun ia menemukan bahwa wanita berbaju merah bernama Logan sedang berdiri di samping mobilnya, menatapnya dengan menggoda dan menawan. Ada apa denganku? Melihat Tang Wan, Su Chen berkata dengan tenang. Mobilku tidak bisa dihidupkan, jadi aku ingin memberimu tumpangan pulang. Aku ingin tahu apakah kamu akan menghargainya. Maaf, tidak ada waktu. Tang Wan tercengang. Penolakan Su Chen mengejutkannya. Selama bertahun-tahun, saya telah bepergian ke seluruh dunia, tetapi tidak ada seorang pun yang mampu menolak pesona saya. Dan dia sebenarnya mengabaikannya. Setelah membuka pintu dan masuk ke dalam mobil, Su Chen bersiap untuk pulang. Namun saat ini, Logan tiba-tiba masuk ke dalam mobilnya dan tidak ada niat untuk keluar dari mobil. Tidak adakah yang memberitahumu bahwa menolak permintaan wanita itu tidak sopan? Dan kamu masih menginginkan wanita cantik sepertiku. Metode penjemputanmu terlalu kuno, kamu harus kembali dan berlatih lagi. Logan tercengang lagi. Apakah tidak ada keinginan dalam hati pria ini? Tidak bisakah kamu membuat masalah di depan dirimu sendiri? Tidakkah dia ingin merobek stockingnya dan kemudian melakukan pertempuran antara surga dan manusia? Ini terlalu dingin. Aku tidak tertarik pada semua pria, tapi kamu berbeda, dan aku sangat tertarik padamu, jadi aku ingin mengajakmu minum. Jika ternyata kamu adalah aku tidak akan pergi. Aku tidak ingin membayangkan orang sepertimu akan menindas wanita lemah dan tidak berdaya sepertiku. Su Chen terdiam, dia benar-benar bertemu dengan seorang bajingan. Ayo pergi, kemanapun kamu mau. Bab 442. Membawamu ke suatu tempat yang menarik. Di bawah bimbingan Tang Wan, keduanya tiba di sungai Zonghai. Melihat sungai yang bergelombang, Su Chen berkata, apakah ini yang kamu sebut tempat menarik? Tentu. Duduk di tangga batu di tepi sungai, Tang Wan memegangi pipinya dengan satu tangan dan berkata dengan mata menawan. Untuk pria sepertimu, tempat bersih seperti ini pasti lebih menarik daripada hotel. Su Chen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Namun ia juga mengakui bahwa Logan adalah wanita yang sangat cerdas, terutama kemampuannya dalam membaca orang dan mengenali sesuatu. Di antara wanita-wanita yang ditemuinya, ia sudah dianggap unggul. Katakan padaku apa yang kamu ingin aku lakukan di sini. Aku hanya ingin ngobrol sederhana denganmu, tidak apa-apa. Kata Tang Wan sambil tersenyum manis. Tidak tertarik. Karena kamu tidak tertarik, ayo kita mulai bisnisnya. Apa gunanya? Saya benar-benar ingin tahu siapa Anda. Saya sudah lama berada di Zonghai dan saya belum pernah mendengar tentang Anda. Apakah ini penting? Hidup telah berlalu selama beberapa dekade, dan Anda serta saya sama-sama lewat. Jika Anda tahu terlalu banyak, itu tidak baik bagi Anda. Mata menawan Tang Wan menjadi kabur. Melihat Su Chen, dia semakin merasa bahwa pria di depannya tidak terduga. Sama seperti pusaran, ia menarik Anda dengan erat. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang mampu membangkitkan minat sebesar itu padanya. Dia yang pertama. Sepertinya kamu tidak mau memberitahuku. Saya sudah mengatakan bahwa mengetahui terlalu banyak tidak baik bagi Anda, dan Anda masih dari anjing. Dalam hal ini, tidak perlu mengetahui terlalu banyak tentang satu sama lain. Tang Wan tampak terkejut. Dia tidak menyangka Su Chen akan mengetahui hal ini dari petunjuk itu. Meskipun saya dari Yanjing, bukankah tidak akan ada kesempatan bagi kita untuk bertemu di masa depan? Tidak. Jangan katakan itu. Sebulan kemudian, konferensi 5 tahun kultivator seni bela diri akan diadakan di Yanjing. Apakah Anda akan melewatkan acara akbar seperti itu? Turnamen Sumusha. Mendengar kata-kata seperti itu, mata Su Chen menyipit. Menurut penyelidikan, sebelum konferensi kultivator seni bela diri dimulai, nenek moyang keluarga Su di Yanjing akan meninggalkan pengasingan di sana, dan kemudian menjadi terkenal di konferensi kultivator seni bela diri, dan menjadi keluarga kelas atas di Yanjing. Dan yang harus saya lakukan adalah pergi ke sana dan memberi mereka hadiah besar. Biarkan keluarga Su mereka tidak pernah melupakannya. Jadi tentu saja dia ingin pergi. Namun yang mengejutkan Su Chen adalah Tang Wan sebenarnya mengetahui tentang konferensi kultivator seni bela diri. Tampaknya keluarganya juga memiliki pengaruh yang besar di Yanjing. Jauh di luar jangkauan orang biasa. Itu saja di masa depan, aku tidak perlu kamu mengkhawatirkan hal ini. Setelah mengatakan itu, Su Chen hendak berbalik dan pergi. Karena tidak ada gunanya terus berbicara. Sungai mengalir deras, dan suara derasnya masih terdengar, namun kamu masih bisa tetap tegar hati menghadapi wanita sepertiku. Jarang sekali aku juga tertarik padamu.
Sayang sekali jika waktu yang menyenangkan dan pemandangan indah terbuang sia-sia. Tidakkah ada yang memberitahumu kalau penasaran dengan pria asing adalah hal yang sangat berbahaya? Karena aku tidak bisa menjaga penampilanku, bisakah kamu menemaniku mendengarkan lagu sebelum kita pergi? Di depan Su Chen, Tang Wan merasa kehilangan arah. Jika Anda menghadapinya dengan cara yang sama seperti Anda menghadapi orang biasa, maka Anda pastilah yang akan menderita pada akhirnya. Apakah kamu sudah selesai mendengarkan satu lagu? Mengulurkan jari rampingnya, Tang Wan menunjuk ke arah pianis muda yang tampil di tepi sungai dan berkata dengan tenang. Jika aku melewatkan hari ini, aku tidak akan bisa menemukan pasangan yang baik untuk mendengarkan musik seperti ini bersamaku di masa depan. Ini adalah Doa Gadis oleh pianis wanita Polandia Badajewska, dan itu ditulis olehnya ketika dia berusia 18 tahun. Musik yang ringan dan cerah seperti itu seharusnya tidak cocok untuk seseorang yang sepenuh hati seperti Anda. Sedih wanita. Kebaikan. Mata indah Logan langsung menatap, bisakah kamu mendengar ini? Wajah Logan dipenuhi rasa tidak percaya. Dia awalnya berpikir bahwa pria di depannya hanya kuat dalam dirinya sendiri. Tetapi saya tidak menyangka bahwa saya mengetahui hal-hal sastra dan seni seperti itu. Akan aneh jika Anda belum pernah mendengar musik jalanan yang buruk ini. Perlahan menenangkan rasa takut di hatinya, Tang Wan berkata. Kalau begitu, ayo kita pergi ke sana dan mendengarkannya bersama-sama, lalu berpisah setelah lagunya berakhir. Su Chen tidak menolak. Dia sangat sibuk dengan banyak hal akhir-akhir ini, jadi mendengarkan musik hanyalah cara untuk bersantai. Kini, Tang Wan tidak ingin lagi mengorek misteri Su Chen. Karena dia tahu bahwa pria seperti Su Chen memiliki kemauan sekuat baja dan tidak akan mudah tergoyahkan. Hanya dengan keahliannya sendiri, sepertinya dia bukan tandingannya. Ya Tuhan, lihat siapa itu. Saat keduanya sedang mendengarkan musik piano, mereka tiba-tiba mendengar seseorang berteriak keras di luar kerumunan. Rasanya seperti melihat sesuatu yang luar biasa. Keduanya mendongak. Saya menemukan bahwa mata semua orang terfokus pada seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda. Lelaki tua itu mengenakan celana setengah lengan berbahan katun putih dan celana panjang abu-abu sederhana. Wanita di sebelahnya berpenampilan bangsawan, mengenakan rok selutut, tampak anggun. Sebenarnya itu Tuan Lu Benhua. Melihat lelaki tua itu, bahkan Logan, yang selama ini tetap tenang, terkejut. Siapa lelaki tua itu? Kenapa kalian semua memiliki ekspresi seperti ini? Kamu bahkan tidak kenal Lu Benhua. Belum pernah mendengarnya. Itu adalah acara piano paling terkenal di Tiongkok, dan terkenal tidak hanya di Tiongkok, tetapi juga di seluruh dunia. Sungguh suatu kehormatan melihatnya di sini. Itu hanya seorang pianis, kenapa harus ribut-ribut? Menghadapi perkataan Su Chen, Tang Wan hanya menggelengkan kepalanya tak berdaya. Pria seperti dia yang hanya tahu cara bertarung tidak akan pernah mengerti betapa berharganya seni. Tapi sepertinya tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak dengannya. Meskipun dia kuat, dia tidak bisa maha kuasa. Wajar baginya untuk tidak memahami dan tidak menyukai hal-hal ini. Bagaimanapun, manusia selalu menjadi binatang yang suka menaklukkan. Guru, mohon pelan-pelan, kata wanita di sebelah Lu Benhua. Bagus. Melihat Lu Benhua datang, pianis yang sedang bermain piano itu segera menghentikan aktivitasnya dan bahkan tubuhnya mulai gemetar. Itulah Lu Benhua, orang yang berdiri di puncak dunia musik klasik. Sungguh suatu kehormatan melihatnya di sini. Anak muda, kenapa kamu tidak berhenti bermain? Lu Benhua berkata sambil tersenyum. Tuan Lu ada di sini, yang muda tidak berani melakukan kesalahan. Anak muda, kamu terlalu rendah hati. Nyatanya, kamu tidak buruk dalam bermain. Jika kamu lebih banyak berlatih di masa depan, kamu akan menjadi pemain hebat. Bab 443. Terima kasih Tuan Lu atas pujiannya. Saya pasti akan bekerja keras di masa depan. Pianis muda itu sangat gembira dan berkata dengan penuh semangat. Suatu kehormatan besar bisa diakui oleh Lu Benhua. Tuan Lu, tiket konser Anda terjual habis. Kami cukup beruntung bertemu Anda di sini hari ini. Bisakah Anda memainkan lagu untuk kami? Putar lagu. Lu Benhua tidak pernah mengira seseorang bisa mengajukan permintaan seperti itu. Guruku sedang tidak enak badan hari ini, jadi lupakan saja bermain. Saat dia berbicara, wajahnya menunjukkan ekspresi jijik yang sulit disembunyikan. Anda sama sekali tidak dapat memahami musik yang dimainkan oleh guru. Sekalipun dia bermain piano, dia tetap memainkan piano itu kepada orang lain. Dia bahkan membuat permintaan seperti itu. Itu sungguh keterlaluan. Semuanya, aku benar-benar minta maaf. Aku merasa tidak enak badan hari ini. Bagaimana kalau aku meminta muridku Ning Yu memainkan lagu untuk semua orang hari ini? Ya Tuhan, ternyata ini Nona Ning Yu. Seruan itu terdengar lagi, dan semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Ning Yu, semua menatapnya dengan mata membara. Meskipun Ning Yu tidak setenar Lu Benhua, dia juga seorang pianis yang sangat terkenal di Tiongkok. Dia bahkan pernah tampil di Royal Concert Hall di Inggris. Meskipun dia belum menjadi master, masa depannya tidak terbatas. Dan hari ini, jika Anda bisa mendengarkan musik yang dimainkan oleh Ning Yu, pasti akan menjadi kenikmatan yang luar biasa dalam hidup. Ekspresi Ning Yu sedikit berubah. Dia adalah seorang pianis terkenal.
Tempat dia bermain sebelumnya adalah gedung konser yang terkenal di dunia. Piano dan perlengkapan audio yang digunakan juga terbaik di dunia. Dan pendengarnya adalah orang kaya atau bangsawan, miliarder atau tokoh politik. Tapi hari ini, saya diizinkan memainkan musik untuk sekelompok orang bodoh ini. Ini benar-benar merupakan penghinaan terhadap musik yang elegan. Xiao Yu, ada apa? Apakah kamu juga merasa tidak nyaman? Melihat kurangnya gerakan Ningyu, Lu Benhua bertanya. Tidak, tidak, aku akan segera pergi. Ningyu benar-benar tidak mau pergi. Tetapi guru sudah berbicara, dan saya tidak dapat menahan diri jika tidak pergi. Kemudian naik saja dan bicarakan sebuah lagu dan berurusan dengan orang-orang ini. Mereka semua adalah sekelompok idiot yang tidak punya kemampuan bermusik. Mengangkat roknya, Ningyu duduk di kursi, siap untuk mulai bermain. Tetapi ketika saya melihat piano rusak itu, hati saya merasa mual. Piano termurah yang biasa saya gunakan adalah piano jutaan dolar. Piano seperti ini yang harganya beberapa ribu yuan membuat saya muak hanya dengan melihatnya, apalagi memainkannya. Menggigit. Ningyu menahan keinginan untuk merasa mual dan mulai memainkan musik, bersiap untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dan pergi dari sini. Bisakah kamu mendengar asal-usul lagu ini? Logan bertanya sambil tersenyum. Dream of Love, karya Liszt juga merupakan musik yang buruk. Su Chen berkata dengan tenang. Jawaban Su Chen membuat Tang Wan semakin terkejut. Walaupun lagu ini tidak terlalu sulit, namun tidak seburuk yang dikatakannya. Ningyu yang sedang bermain piano segera mengalihkan perhatiannya ke Su Chen. Ada tatapan mematikan di matanya. Dia adalah seorang pianis terkenal, tetapi dia berani mengatakan bahwa dia memainkan musik yang buruk. Sungguh lancang. Lalu bagaimana pendapatmu tentang levelnya? Logan bertanya lagi. Itu hanya sampah. Itu pada level ini. Aku tidak tahu bagaimana kalian bisa begitu terpesona olehnya. Dong. Piano mengeluarkan suara yang berat, dan lagu itu tiba-tiba berhenti saat ini. Ningyu berdiri, dengan kemarahan tertulis di wajahnya. Apa yang baru saja kamu katakan? Kamu sebenarnya mengatakan bahwa musik yang aku mainkan itu sampah. Itu hanya sampah. Mengapa kamu tidak membiarkan orang membicarakannya jika kamu tidak memainkannya dengan baik? Su Chen berkata dengan tenang, sama sekali tidak terpengaruh oleh Ningyu. Mendesis. Ketika Su Chen mengucapkan kata sampah lagi, semua orang yang hadir, termasuk penonton, Lu Benhua, dan Tang Wan, semuanya tercengang. Evaluasi seperti inilah yang muncul, ini terlalu gila. Orang itu adalah Ningyu. Seorang pianis Tiongkok yang terkenal. Dan gurunya adalah Lu Benhua, master piano kelas dunia. Tapi dia justru berkomentar bahwa musik Ningyu adalah sampah. Dari mana datangnya orang buta huruf ini? Nak, apa yang kamu bicarakan? Biarpun kamu ingin pamer di depan wanitamu, kamu tidak perlu berbicara seperti ini. Apa kamu tidak tahu siapa dua orang yang berdiri di depanmu ini? Beraninya kamu memfitnah mereka. Betapa bodohnya kamu. Perilaku Su Chen adalah penampilan yang menarik perhatian semua orang. Lagi pula, ada seorang wanita cantik berdiri di sampingnya, jadi dia ingin menggunakan cara ini untuk menarik perhatian. Dapatkan perhatian wanita itu. Sehingga membuat wanita itu memujanya. Nak, menurutku kamu berpura-pura menjadi orang jahat hari ini. Dua orang yang berdiri di depanmu sama-sama otoritas di industri piano. Di seluruh Tiongkok, kamu boleh memfitnah siapapun, tetapi kamu tidak boleh memfitnah mereka. Karena mereka mewakili negara. Tingkat atas industri piano Tiongkok. Jika ini bisa dianggap sebagai level tertinggi dalam industri piano, maka level industri piano Tiongkok benar-benar rendah. Akan lebih baik jika segera dibubarkan untuk menghindari rasa malu. Menghadapi tudingan semua orang, wajah Logan tidak terlihat bagus. Dia tidak pernah membayangkan pria seperti Su Chen bisa mengatakan hal-hal keterlaluan seperti itu. Petik 2. Nona Ningyu adalah murid guru Lu Benhua. Jika Anda mempertanyakan kemampuannya, maka Anda tidak mempertanyakan Tuan Lu Benhua. Jika muridnya berada pada level ini, maka sebagai guru dia hanya bisa melakukan itu. Ekspresi Logan terlihat canggung, bahkan sedikit malu. Awalnya aku mengira dia bisa menahan diri sedikit, tapi tanpa diduga, dia menjadi semakin berlebihan. Berhentilah mengucapkan beberapa patah kata dan minta maaf kepada Tuan Lu Benhua. Ningyu Dao baik-baik saja, tapi Lu Benhua berbeda. Meskipun kekuatan pribadinya tidak kuat, dia memiliki koneksi yang sangat kuat di Tiongkok. Jika dia marah, ini jelas bukan hal yang baik. Izinkan saya meminta maaf dan bertanya kepada mereka apakah mereka pantas mendapatkannya terlebih dahulu. Ningyu mengertakkan giginya dengan marah, dan bahkan dua bakso di pakaiannya mulai bergetar. Ketika dia berumur 16 tahun, dia memenangkan kejuaraan di kompetisi piano nasional. Begitu dia debut, dia dijuluki sebagai gadis jenius di dunia piano. Bahkan gurunya sendiri secara pribadi telah mengakui bahwa prestasinya di masa depan pasti akan lebih tinggi darinya. Tapi hari ini, aku dihina oleh anak bodoh. Sungguh tidak masuk akal. Saat ini, tidak hanya Ningyu yang marah, tetapi wajah Lu Benhua juga menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Kekuatan Ningyu telah ditegaskan oleh dirinya sendiri. Dan dia benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu, yang tidak diragukan lagi mempertanyakan dirinya sendiri. Tuan,
Anda terus mengatakan bahwa musik Xiao Yutan itu sampah, tetapi Anda tidak tahu berapa level Anda. Bab 444. Tuan Lu benar. Coba saya lihat seperti ini. Anda maju dan bersaing dengan Nona Ningyu. Kita akan tahu siapa yang lebih kuat. Menurutku ini ide yang bagus. Dia terus menertawakan Nona Ningyu. Aku benar-benar tidak tahu berapa levelnya. Mata Ningyu berbinar dan senyuman muncul di wajahnya. Pak, Anda terus mempertanyakan kemampuan profesional saya. Lalu saya sangat ingin tahu apa modal Anda. Mengapa kita tidak berkompetisi dan biarkan saya melihat apa itu musik piano yang elegan? Logan memegangi dahinya kesakitan. Saya hanya ingin mendengarkan musik dan mengakhiri malam yang membosankan, tetapi saya benar-benar membuat keributan. Melihat ekspresi Ningyu, terlihat jelas bahwa dia sedang bertengkar dengannya, dan Lu Benhua sudah berbicara. Saya khawatir masalah ini akan sulit untuk diakhiri. Jika saya tahu ini masalahnya, saya seharusnya membiarkan dia kembali dulu. Ini semua salahku karena terlalu banyak bicara. Kalau mau bersaing dengan saya khawatir Anda tidak memiliki kualifikasi. Apalagi saya baru bilang musik Anda sampah. Ini sudah pujian yang tinggi. Anda harus puas. Karena marah, ekspresi wajah Ningyu tampak berubah. Dia bilang dia gemuk, tapi dia juga kehabisan nafas. Dia bahkan menyebutnya sampah, yang merupakan pujian yang sangat tinggi. Bahkan jangan melihat siapa dirimu. Tuan, saya tidak tahu siapa Anda, tetapi jika Anda tidak dapat memberi saya penjelasan hari ini, Anda tidak akan pernah memiliki kedamaian di Zonghai. Ningyu mengertakkan gigi dan mengucapkan kata demi kata. Namun meski begitu, tidak ada yang mengira dia menindas yang lebih muda. Karena dia meminta semuanya. Kamu sendiri yang layak membiarkanku tidak pernah mendapatkan kedamaian. Biar saya beritahu Anda, ayah saya adalah Presiden Asosiasi Bisnis Luar Negeri Tiongkok. Jika Anda tidak dapat memberi saya penjelasan yang memuaskan, maka saya memiliki kemampuan untuk membuat Anda tidak mungkin tinggal di Tiongkok luar negeri. Logan di samping hanya bisa menggelengkan kepalanya. Saat ini, dia tidak lagi tahu harus berkata apa. Jika Anda berkecimpung dalam dunia seni bela diri, tidak apa-apa jika Anda menantang orang lain seperti ini, karena Anda memiliki kekuatan dan kepercayaan diri seperti itu. Tapi ini masalah industri musik dan tidak ada hubungannya dengan Xiu Wu. Tapi saat ini, berteriak di depan Lu Benhua dan Ningyu benar-benar meminta kematian. Sepertinya kejadian hari ini akan berakhir dengan cara yang sangat memalukan baginya. Aku tidak peduli seberapa kuat keluarga Ningmu, tapi di mataku, itu hanya awan. Tapi kamu tidak tahu seberapa tinggi langit dan kamu terus berteriak-teriak di sini. Lalu aku akan mengajarimu apa itu musik piano yang sebenarnya. Apa yang kamu lakukan? Tang Wan meraih lengan Su Chen, ini adalah pertunjukan piano, bukan pertarungan. Bahkan jika kamu kuat, kamu tidak bisa memainkan musiknya begitu saja. Piano adalah instrumen yang sangat sulit. Ini bukan tentang berapa banyak lagu piano kamu telah mendengarnya. Itu bisa dimainkan. Melalui kontak sebelumnya, Tang Wan mengetahui bahwa Su Chen mungkin sesekali mendengarkan musik. Namun mendengarkan dan bermain adalah dua hal yang berbeda, dan keduanya tidak dapat dioperasikan sama sekali. Jika dia benar-benar pergi bermain, maka rahasianya pasti akan terungkap. Lebih baik segera mencari alasan untuk memaafkannya, itu yang sebenarnya. Saya tidak ingin bersaing dengannya, tapi dia selalu merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Saya harus selalu memberitahunya apa itu musik piano yang sebenarnya. Itulah yang aku tunggu-tunggu. Aku sangat ingin kamu mengajariku apa itu musik piano. Ningyu menyilangkan tangan di depan dada dan berkata dengan nada yang aneh. Kalau begitu, ayo kita mulai. Oke, mari kita lihat berapa lama kamu bisa terus berpura-pura. Aku harap kamu bisa percaya diri seperti sekarang saat mulai bermain. Setelah mengatakan ini, Ningyu duduk kembali di kursi dan bersiap untuk mulai bermain. Dia yakin selama dia memainkan nada pertama, semua orang yang hadir akan tercengang. Biarkan mereka melihat apa itu musik piano yang sebenarnya. Ding ding dong dong. Sebuah musik dengan tangga nada yang sangat cepat dimainkan oleh Ningyu. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa 10 jari Ningyu menekan tuts piano hitam putih seolah-olah dilengkapi dengan motor. Dan sebuah musik yang sangat tidak terkendali juga muncul di tangannya. Ya Tuhan, jenis musik apa ini? Bagus sekali. Dan tahukah Anda, tangannya harus menekan setidaknya 10 kali per detik. Kecepatan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai orang biasa. Tuan Lu, bolehkah kami bertanya lagu apa yang sedang diputar Nona Ningyu? Ningyu tersenyum, sungguh sampah, mereka belum pernah mendengar lagu terkenal seperti itu. Jika bukan karena dia, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mendengarkan saya memainkan lagu yang begitu terkenal di dunia, jadi cepatlah dan nikmatilah. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, lagu yang dimainkan oleh Xiao Yu berjudul Normas Memoris. Di antara semua lagu piano, lagu ini menempati urutan ke-8 dalam tingkat kesulitan. Saya dapat memberitahu Anda tanpa berlebihan. Di seluruh Tiongkok, selain saya, dia adalah satu-satunya yang bisa memainkan musik sesulit itu, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Lu Benhua berkata sambil tersenyum tipis. Ya Tuhan, ini sebenarnya lagu tersulit ke-8 di dunia. Nona Ning memainkan musik seperti ini ketika dia muncul.
Sepertinya dia ingin membunuhnya. Logan adalah pecinta musik piano, jadi dia tahu musik apa itu. Lu Benhua sama sekali tidak melebih-lebihkan. Karya ini terkenal karena kesulitannya. Hanya sedikit orang yang bisa meremehkannya, dan penampilan Ning Yu sangat sempurna. Meski ini kompetisi, dia sudah pasti menjadi pemenang. Namun saat ini, Logan tidak tahu harus berkata apa. Ini semua disebabkan oleh dirinya sendiri. Bahkan jika dia ingin membantu, dia tidak dapat melakukannya. Beberapa menit kemudian, saat nada terakhir jatuh, semua orang dimabukkan oleh musik piano Ning Yu. Ketika dia berdiri untuk menerima panggilan tirai, semua orang masih tertarik dan bahkan ingin mendengarkannya lagi. Saya sudah selesai bermain, giliran Anda. Ning Yu mengangkat alisnya dengan tampilan yang sangat provokatif. Dalam pertunjukan tadi, penampilanku sempurna. Yang menang pasti dirinya sendiri. Melihat Su Chen tetap diam, Tang Wan berbisik. Apakah kamu menyesalinya sekarang? Jika kamu menyesal, aku dapat membantumu. Aku tidak akan tahu malu dan membantumu menyelesaikan masalah ini sekali saja. Saya tidak terlalu menyesalinya. Saya hanya memikirkan cara bermainnya. Terakhir kali saya bermain piano adalah 2 tahun lalu, dan teknik saya agak berkarat. Su Chen berkata dengan serius. Kata-kata Su Chen hampir membuat Logan muntah darah. Saya baru bermain piano 2 tahun lalu. Apakah perlu bersikap sombong di depan Lu Benhua dan Ning Yu? Sekarang saya mungkin sudah lupa cara memainkannya. Beberapa menit kemudian, Su Chen perlahan berjalan di tengah tawa semua orang. Tapi dia tidak duduk di kursi, malah berdiri tegak dan meraih tuts piano hitam putih. Dan tekan nada pertama. Bersambung.